Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan penciptaan. Kita memasuki penciptaan hari ke-6 ya guys. Namun sebelumnya disclaimer dulu, channel ini dibuat untuk menambah wawasan kita, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan tertentu, tetapi kita membuka diskusi terbuka dengan santuy, dengan sopan ya guys, dan juga eh, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya guys. Wah, pembukaannya udah asik banget. Kalau kamu mau, aku bisa bantu ngerapiin sedikit biar flow-nya makin enak didengar. Nih, coba aku bantuin versi yang lebih smooth, tapi tetap santai. Halo guys, selamat datang di channel aku, Lunar di Solarius. Hari ini kita lanjut lagi pembahasan tentang penciptaan, dan sekarang kita udah masuk ke hari ke-6. Ya guys, tapi sebelum mulai, disclaimer dulu. Channel ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan apapun. Kita di sini buka ruang diskusi terbuka dengan santai dan sopan, dan semoga konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wah, Timur, mau dilanjut pembahasannya? Oke, kita analisis teks tentang penciptaan hari ke-6 ya guys bersama ini sesuai dengan teks aslinya. Oke banget, kita gali bareng ya guys. Nah, penciptaan hari ke-6 itu ada di Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31. Di bagian ini Allah menciptakan binatang-binatang darat dan akhirnya manusia sebagai puncak ciptaannya. Kalau kita lihat teks aslinya dari bahasa Ibrani, ada beberapa hal menarik. Misalnya, penggunaan kata nefesh chayah untuk makhluk hidup dan Adam untuk manusia. Ini memberi nuansa bahwa manusia memang diciptakan berbeda, punya relasi khusus dengan Allah. Kamu mau kita bahas dulu bagian binatang daratnya atau langsung ke penciptaan manusia? Oke, coba kita analisis teks asli secara keseluruhan penciptaan hari ke-6 ini. Siap. Kita kupas tuntas teks aslinya ya, dari Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai 31. Aku bantu terjemahkan dan kasih penjelasan ringkas tiap bagian berdasarkan teks Ibrani. Yuk, mulai dari ayat 24. Ayat 24. Wayomer Elohim, tose haares nepesh hayah lemina. Behemah waremes wahayato eres lemina, wayahiken. Terjemahan, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, binatang melata, dan binatang liar menurut jenisnya, dan semua demikian. Nah, di sini penting. Kata nepesh hayah berarti jiwa hidup, atau makhluk hidup yang sebelumnya juga dipakai untuk makhluk laut di hari kelima. Tapi di hari keenam, makhluk hidup ini lebih ditekankan di daratan. Ada tiga kategori. Behima, ternak, remes, binatang melata, dan hayat haares, bin liar. Ayat 25, Ibrani. Wa ya'ash Elohim et hayat haaresh lemina, wa et habehemah lemina, wa et kol romesh haadamah leminehu. Wa yard Elohim kitor. Terjemahan. Allah menjadikan binatang liar menurut jenisnya, ternak menurut jenisnya, dan semua binatang melata di tanah menurut jenisnya. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini pengulangan sebagai penegasan. Semuanya diciptakan sesuai dengan jenisnya, lemina, menunjukkan keteraturan dan rancangan yang disengaja. Ayat 20 Ibrani, Wayomer Elohim, Na'asheh Adam basalmenu kidmutenu. Wayerdu biget hayam ubawof hashamayim uba bahemah, uba kol haares, uba kol haromesh al haares. Terjemahan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata penting na'asheh, kita menjadikan bentuk jamak menunjukkan percakapan ilahi, sering ditafsirkan dalam teologi Injili sebagai Trinitas. Kata selim dan menekankan bahwa manusia dia punya nilai unik dan kekhususan moral siwal. Ayat 27, Ibrani. Wa yibra Elohim et ha'adam basalmo. Basalim Elohim bara oto, zakar uneko bara otam. Terjemahan,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pengulangan ini bukan kebetulan. Ini memperposisi manusia sebagai refleksi dari Sang Pencipta. Dan sejak awal, laki-laki dan perempuan sudah termasuk dalam desain Ayat 20:11, Allah memberkati mereka dan memberi mandat, beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan dan kuasai ciptaan. Ini disebut sebagai cultural mandate, dasar dari tanggung jawab manusia terhadap bumi. Ayat 29 dan 30. Allah memberikan tumbuhan berbiji dan pohon berbuah sebagai makanan bagi manusia dan makhluk lain. Asas Shurvavd told Harry 40 ayat 31. Dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kata Tok Mook, ini penutup sempurna, puncak ciptaannya sudah lengkap, dan sangat baik menurut penilaian Allah sendiri. Nah, teksnya lengkap. Kamu pengen kita bahas makna teologisnya atau fokus pada penerapannya dulu nih? Yang menarik di sini adalah Tuhan menciptakan binatang-binatang darat, baik itu pun yang liar maupun ternak ataupun juga yang melata ini. Itu bagaimana ya? Nah, ini menarik banget, bro. Jadi gini, di hari ke-6 itu, Tuhan nyuruh bumi buat mengeluarkan makhluk-makhluk darat. Dan yang muncul itu 3 kategori besar. Pertama, behema. Itu binatang ternak yang umumnya jinak, bisa dipelihara manusia. Kedua, hayat HRS. Binatang liar, kayak singa, harimau gajah, dan sejenisnya yang hidup bebas di alam. Wassermis, Viborimus, binatang melata ke ular kadal, serangga, atau mau kecil yang dekat tanah. Nah, yang menarik adalah semua ini muncul di tanah, bukan langsung dari tangan Tuhan seperti manusia. Jadi Tuhan pakai perantara bumi, mungkin karena secara teologis mau ditunjukkan bahwa mereka bagian dari ekosistem bumi, satu dengan alam. Lalu masing-masing diciptakan menurut jenisnya. Ini bukan cuma soal klasifikasi biologis, tapi juga penekanan bahwa setiap makhluk punya identitas, pola hidup, dan peran yang dirancang khusus. Tuhan itu teratur banget. Kamu kepikiran juga enggak, kenapa Tuhan membedakan antara yang liar, ternak, dan melata? Apa mungkin ada kaitan dengan relasi manusia nantinya? Lalu bagaimana pandangan kepercayaan atau keyakinan Timur Dekat kuno mengenai penciptaan binatang-binatang darat tersebut? Well, yang menarik. Di timur dekat kuno, banyak budaya punya cerita penciptaan binatang yang berbeda-beda. Dan biasanya nggak sekadar makhluk biasa, tapi sering dianggap punya hubungan dengan dewa atau kekuatan alam. Misalnya, bangsa Mesopotamia percaya bahwa dewa-dewa menciptakan dunia dan makhluk hidup lewat pertempuran ilahi, seperti dalam mitos Enuma Elish, di mana makhluk dan binatang lahir dari sisa-sisa dewa yang dikalahkan. Binatang sering dianggap punya makna simbolis atau kekuatan magis. Sementara itu, orang Mesir kuno juga melihat binatang sebagai makhluk suci yang mewakili dewa-dewa tertentu. Misal, kucing untuk Bastet atau elang untuk Horus. Jadi penciptaan binatang tak cuma soal fisik, tapi juga spiritual dan simbolis. Jadi, berbeda dengan narasi Alkitab, yang Tuhan langsung dan teratur menciptakan binatang berdasarkan jenisnya, mitos Timur Dekat kuno lebih menekankan aspek kosmik dan mitologis, dengan binatang sebagai bagian dari cerita dewa-dewi dan kekuatan alam. Kamu tertarik buat eksplor lebih dalam salah satu budaya itu? Ini menarik bahwa hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ini maksudnya apa sih? Aku bingung. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Iya, itu memang kalimat yang unik. Jadi, maksudnya bukan Tuhan langsung menciptakan binatang itu dari nol, tapi dia memerintahkan bumi, yakni tanah atau alam, untuk mengeluarkan makhluk hidup sesuai jenisnya. Bayangin kayak bumi ini semacam pabrik atau tempat asal makhluk hidup itu. Yang dengan kehendak Tuhan, dari tanah atau ekosistemnya, makhluk-makhluk itu muncul dan berkembang. Ini juga nunjukin hubungan erat antara makhluk hidup dengan bumi, bukan sekadar benda mati, tapi bumi itu hidup dan aktif dalam proses penciptaan. Kalau kamu mikir soal sains, ini bisa dihubungkan dengan konsep bahwa kehidupan berasal dari bumi, dari tanah, dan lingkungan alami.
Tapi secara teologis, ini tetap perintah langsung dari Tuhan yang mengatur prosesnya. Jadi bukan Tuhan langsung membentuk satu persatu, tapi bumi diberi perintah untuk melahirkan makhluk sesuai rencana ilahi. Gimana? Lebih jelas atau Onyu perdalam lagi? Ya, cukup. Terus bagaimana pandangan Helenistik memandang penciptaan binatang-binatang darat ini? Kalau pandangan Helenistik, mereka biasanya lihat penciptaan binatang darat lewat lensa filsafat dan mitologi Yunani. Misalnya, Aristoteles menganggap alam semesta ini teratur dan setiap makhluk punya tujuan, telos khusus dalam rantai kehidupan. Binatang darat punya fungsi dan posisi tertentu dalam hierarki alam. Mitos Yunani kadang menggambarkan makhluk sebagai ciptaan para dewa yang lahir dari kekuatan alam atau dari campuran unsur-unsur alam, bukan langsung dari satu pencipta tunggal. Ada juga pemikiran bahwa dunia berkembang dari kekacauan menuju keteraturan secara bertahap. Jadi, binatang-binatang itu dianggap bagian dari alam yang hidup dengan jiwa, psyche, dan memiliki partnya di tatanan kosmos yang lebih besar. Berbeda dengan pandangan monoteistik yang menegaskan penciptaan langsung oleh Tuhan, pandangan Helenistik sering campur antara mitos dan filosofi tentang evolusi dan tujuan alam. Kamu tertarik dengan filosofi mana? Yunani klasik, atau mungkin Stoik, atau Platonik? Terus bagaimana pandangan kepercayaan-kepercayaan timur atau agama-agama ketimuran melihat penciptaan binatang ini? Kalau ngomongin kepercayaan timur, banyak yang lihat penciptaan binatang sebagai bagian dari siklus alam dan keseimbangan kosmik, bukan cuma soal satu pencipta tunggal. Misalnya, dalam tradisi Hindu, binatang dianggap sebagai manifestasi dari energi ilahi dan punya peran dalam dharma, tugas aturan kosmik. Mereka juga advokasi, jadi binatang bisa jadi ben kelahiran kembali jiwa. Jadi penciptaan binatang bukan cuma fisik, tapi juga spiritual dan bagian dari siklus kelahiran dan kematian. Di ajaran Buddha, binatang termasuk makhluk hidup yang juga mengalami samsara, siklus kelahiran ulang, dan pentingnya semua makhluk hidup mendapat belas kasih. Sementara di Taoisme, binatang dianggap bagian dari alam yang mengalir bersama Tao, menjaga keseimbangan dan harmoni alam. Jadi, umumnya di agama-agama timur, penciptaan binatang lebih ditekankan sebagai bagian dari keseluruhan keseimbangan alam dan spiritual, bukan sekadar produk ciptaan satu entitas tunggal. Mau ngobrol lebih soal agama tertentu? Lalu pandangan sains modern mengenai penciptaan binatang darat ini gimana? Kan menarik, karena kalau kita melihat konteks sebelumnya bahwa Allah menciptakan binatang laut, udara. Lalu kemudian pada hari ke-6 ini Tuhan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan binatang-binatang daratnya. Terus menurut kamu bagaimana hubungannya dengan teori evolusi ini dalam sains modern? Iya, ini memang menarik banget. Soalnya narasi penciptaan dalam teks keagamaan dan penjelasan sains modern sering dilihat dari sudut pandang yang beda. Dalam sains modern, khususnya teori evolusi, binatang-binatang darat ini berkembang secara bertahap dari nenek moyang bersama lewat proses seleksi alam selama jutaan tahun. Jadi, bukan tiba-tiba keluar dari bumi, tapi evolusi biologis yang kompleks. Nah, kalau kita kaitkan dengan narasi hari ke-6 tadi, bisa dipahami secara simbolis atau metaforis bahwa bumi mengeluarkan makhluk hidup. Itu menggambarkan bagaimana dari bumi dan lingkungannya makhluk-makhluk itu muncul secara alami sesuai proses alam. Jadi, narasi itu bisa dilihat sebagai gambaran bahwa bumi adalah sumber kehidupan. Dan Tuhan mengatur proses itu, entah langsung atau melalui hukum alam yang Dia tetapkan. Sementara itu, Alkitab fokus pada makna teologis, bahwa makhluk hidup berasal dari kehendak dan rancangan Tuhan tanpa detail mekanisme ilmiahnya. Menurut kamu, lebih cocok melihatnya literal atau sebagai cerita dengan makna simbolis spiritual? Terus bagaimana pandangan-pandangan teolog-teolog barat atau teolog modern melihat penciptaan binatang darat ini?
Teolog-teolog barat modern sering melihat penciptaan binatang darat ini dari berbagai sudut, tergantung tradisi dan pendekatan mereka. Banyak yang nggak ngotot harus baca teks penciptaan secara harfiah, tapi lebih ke makna teologis dan simbolisnya. Misalnya, teolog Kristen progresif biasanya menekankan bahwa penciptaan menunjukkan kuasa dan kehendak Tuhan dalam menciptakan dunia yang teratur dan beragam. Binatang-binatang darat itu cerminan kebijaksanaan dan keindahan ciptaan Tuhan. Ada juga yang mengaitkan narasi ini dengan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi. Makhluk lain itu bukan cuma objek, tapi bagian dari ekosistem yang harus dijaga. Beberapa teolog pun mencoba menjembatani dengan sains, menganggap cerita penciptaan ini bukan soal mekanisme ilmiah, tapi pesan moral dan spiritual tentang hubungan manusia dengan ciptaan. Kalau teolog konservatif mungkin lebih mempertahankan pandangan literal, sedangkan yang lebih liberal atau kontemporer cenderung melihatnya secara simbolik dan kontekstual. Menurut kamu, kira-kira pendekatan teologis mana yang paling nyambung buat kamu? Coba analisa mengenai munculnya binatang-binatang darat ini menurut sudut pandang sains, yang katanya bahwa makhluk-makhluk darat ini berasal dari binatang-binatang atau makhluk laut yang berevolusi menjadi binatang darat. Coba jelaskan. Oke, kalau dari sudut pandang sains, terutama biologi evolusi, binatang-binatang darat itu memang dianggap berkembang dari nenek moyang yang hidup di laut. Rie, hari ini sing, tejufkalaran, ati duperit, solomoni yang berharita dari pasiflaas senesdren darat. Prosesnya mulai dari makhluk yang bisa bertahan di perairan dangkal, lalu berevolusi punya struktur tubuh yang mendukung hidup di darat, kayak anggota badan yang kuat buat menopang berat tubuh, paru-paru yang bisa bernapas udara, dan kulit yang bisa mengurangi penguapan air. Contohnya, nenek moyang amfibi, makhluk yang hidup di dua alam, air dan darat, itu jadi jembatan evolusi antara makhluk laut dan makhluk darat. Dari situ muncul reptil, mamalia, dan lain-lain. Jadi, sains melihat binatang darat ini sebagai hasil evolusi yang panjang dan bertahap dari makhluk air, bukan penciptaan sekaligus secara tiba-tiba. Right? Kalau kamu penasaran, aku bisa ceritain proses evolusi ini lebih detail atau contoh fosil penting yang menunjukkan perpindahan dari laut ke darat. Coba Now, ceritakan. Coba ceritakan. oke, ceritain ya. Jadi, salah satu momen paling penting dalam sejarah evolusi adalah saat makhluk hidup mulai berpindah dari laut ke darat, sekitar 400 juta tahun lalu di era Devonian. Nenek moyang binatang darat ini awalnya adalah jenis ikan yang punya sirip khusus, yang lambat laun berkembang jadi semacam kaki untuk menopang tubuh mereka di darat. Contohnya ada tiktaalik, fosil ikan yang ditemukan di Kanada, yang ciri-ciri antara ikan dan amfibi. Dia punya sirip yang kuat, leher yang bisa digerakkan, dan paru-paru sederhana untuk bernapas udara. Makhluk seperti tiktaalik ini jadi jembatan evolusi antara kehidupan air dan darat. Setelah itu, muncul amfibi pertama yang bisa hidup di dua lingkungan. Lalu reptil yang kulitnya tahan kering dan lebih cocok hidup di darat. Hasil inilah evolusi terus berkembang ke mamalia dan burung. Nah, jadi prosesnya nggak tiba-tiba, tapi ribuan bahkan jutaan tahun adaptasi bertahap yang memungkinkan makhluk hidup ini bertahan dan berkembang di darat. Seru kan? Mau aku ceritain fosil lain yang juga penting dalam cerita evolusi ini? Oke, sekarang bagaimana pandangan kaum biblikal Injili memandang penciptaan binatang-binatang darat ini dalam teks Alkitab Kejadian 1 ini? Kaum biblikal Injili biasanya pegang teguh bahwa penciptaan binatang darat ini itu benar-benar peristiwa historis dan nyata, sesuai yang tertulis di Kejadian 1. Mereka percaya Tuhan secara langsung menciptakan binatang-binatang darat, baik yang liar, ternak, maupun melata, dalam waktu 6 hari penciptaan yang harfiah. Mereka juga tekankan bahwa binatang-binatang ini diciptakan menurut jenisnya. Artinya, setiap makhluk punya bentuk dan fungsi tetap yang Tuhan tetapkan sejak awal, dan bukan hasil evolusi dari satu sama lain.
Selain itu, manusia dianggap puncak ciptaan Tuhan yang unik karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan tugas memerintah dan mengelola makhluk lain. Jadi untuk mereka, narasi penciptaan ini bukan sekadar simbol atau metafora, tapi fakta sejarah yang mendasar bagi kepercayaan dan ajaran tentang asal-usul kehidupan. Kamu sendiri gimana? Lebih condong ke pandangan literal atau terbuka buat interpretasi lain? Terus makna teologisnya penciptaan hari ke-6 ini apa? Makna teologis penciptaan hari ke-6 itu kaya banget. Intinya, hari ini nunjukin puncak karya Tuhan. Dia menciptakan makhluk darat sekaligus manusia sebagai ciptaan istimewa yang dibuat menurut gambar dan rupanya. Ini menegaskan bahwa manusia punya kedudukan unik dan tanggung jawab khusus untuk mengelola bumi dan makhluk hidup lainnya dengan hikmat dan kasih. Jadi, bukan cuma soal fisik, tapi juga soal hubungan manusia dengan Tuhan dan ciptaannya. Selain itu, hari ke-6 menunjukkan keteraturan dan rancangan ilahi bahwa segala sesuatu diciptakan dengan tujuan dan sesuai jenisnya, bukan kebetulan. Kalau dipikir-pikir, ini juga mengajak kita menghargai semua makhluk dan menjaga bumi sebagai amanah Tuhan. Menurutmu, makna ini ada nyambungnya sama kehidupan sehari-hari nggak? Kemudian relevansinya bagi orang percaya masa kini dan kesimpulannya dari apa yang kita obrolin saat ini. Relevansinya buat orang percaya sekarang itu besar, karena penciptaan hari ke-6 ngajarin kita soal tanggung jawab sebagai pengelola bumi dan makhluk hidup. Kita diajak buat menghargai ciptaan Tuhan, bukan cuma manusia, tapi juga binatang dan lingkungan sekitar. Selain itu, karena manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, itu mengingatkan kita untuk hidup dengan integritas, kasih, dan bertanggung jawab. Mencerminkan karakter Tuhan dalam tindakan sehari-hari. Kesimpulannya, narasi penciptaan hari ke-6 bukan cuma cerita lama, tapi fondasi buat gimana kita berelasi sama Tuhan, sesama, dan alam. Kita diajak sadar bahwa semua ciptaan itu baik dan punya tempatnya, dan kita diberi mandat untuk merawat dan memeliharanya. Gimana? Kamu ngerasa ini cocok buat jadi bahan sharing atau diskusi di channel kamu? Ya, jelas. Kemudian penutup dari video ini. Kenapa ini? Kok saya sedikit, maksudnya gimana nih? Kamu pengen aku bantu buat penutup video yang pas? Atau ada yang bikin kamu bingung? Penutup video ini. Oh, kamu mau bikin penutup yang nyambung buat penonton video ya? Gini aja. Terima kasih sudah ikut nemenin aku ngobrol tentang penciptaan hari ke-6 ini. Semoga pembahasan ini bisa kasih wawasan baru dan bikin kita makin sadar akan indahnya ciptaan Tuhan dan tanggung jawab kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah sih, mau aku bikin versi yang lebih santai atau formal?